yang sangat saya banggakan. Kita jumpa lagi ya dalam kelas mata kuliah teori pembangunan. Nah, pada kesempatan sekarang ini kita akan membahas satu tokoh yang mencetuskan mengenai teori pertumbuhan atau sering kita kenal dengan growth theory ya. Nah, tokoh itu adalah Walt Whitman Rostow atau lebih dikenal dengan W.W. Rostow. W.W. Rostow ini adalah seorang ekonom, eh, sekaligus dia adalah seorang sejarawan ya, asal Amerika Serikat. Nah, ia dikenal luas sebagai penulis karya ilmiah. Salah satu karya berupa bukunya yang terkenal itu adalah The States of Economic Growth Non-Communist Manifesto. Nah, itu dia dikenal makanya selain eh, growth theory, dia dikenal juga sebagai pencetus the stake theory ya. Eh, W.W. Rostow ini mengusulkan teori pembangunan linear dalam 5 tahap atau lima tingkatan gitu ya. Nah, teorinya ini menjadi salah satu fondasi ya, salah satu fondasi atau dasar bagi teori-teori modernisasi yang itu amat terkenal pada saat zaman Perang Dingin ya. Saat terjadi perang antara blok Barat dan blok Timur, di mana blok Barat itu aliran liberalisme kapitalisme dan blok Timur adalah sosialisme komunisme. Pikiran-pikiran W.W. Rostow ini amat mempengaruhi pada era tersebut ya. Nah, pokok pemikiran Rostow itu bisa kita tengok dari pernyataannya bahwa pembangunan itu sebagai proses linear yang bersifat universal dan itu dapat diterapkan pada semua negara. Jadi proses linear tanpa ada keterputusan begitu ya. Dan itu berlaku universal, bisa diterapkan di semua negara. Khususnya, utamanya adalah negara-negara yang berkembang, yang sedang atau ingin mengejar ketertinggalan dari negara-negara barat yang lebih duluan maju. Nah, bicara soal eh, tahapan-tahapan yang diformulakan oleh W.W. Rostow ini, kita akan masuk ya pada apa saja tahapan-tahapan yang diformulakan oleh W.W. Rostow ini. Kita mulai dari tahap yang paling awal, yakni tahap masyarakat tradisional atau traditional society ya. Nah, ciri-ciri dari masyarakat tradisional itu menurut W.W. Rostow, eh, teknologinya masih amat primitif. Teknologi masih rendah. Nah, sistem pertaniannya itu juga masih sistem pertanian yang sederhana dan sifatnya subsistem ya. Subsisten. Karena pertanian ini eh, hanya cukup untuk dikonsumsi dirinya sendiri. Lalu
struktur sosial. Jadi stratum sosialnya itu strukturnya masih bersifat patrimonial dan juga feodal. Itu ciri masyarakat tradisional ya. Ciri utamanya tadi itu teknologinya masih primitif atau rendah, pertaniannya masih subsisten, lalu struktur sosialnya itu feodal atau patrimonial. Nah, sehingga dengan begitu maka di dalam masyarakat tradisional produktivitas itu masih sangat sangat rendah, masih sangat terbatas. Karena produktivitas hanya digantungkan semata pada tenaga eh, manusia juga apa tenaga hewan. Misalnya kalau kita menengok ke desa itu bisa kita lihat pertanian di pedesaan itu masih masih banyak yang menggantungkan kepada tenaga dari manusia, apakah mencangkul, apakah memupuk, apakah apa itu membersihkan dan seterusnya. Tetapi juga masih menggunakan tenaga hewan pada saat melakukan apa membajak ya, membajak sawah atau pada saat mengangkut hasil-hasil pertaniannya. Nah, sehingga karena hanya menggantungkan pada apa tenaga manusia dan hewan, maka otomatis produktivitasnya itu tidak bisa diharapkan tinggi, masih sangat terbatas, masih sangat rendah. Bedanya dengan yang di negara yang sudah maju, hampir semuanya menggunakan teknologi yang sudah canggih ya, sehingga semua bisa dilakukan meskipun tanpa tenaga hewan. Adapun ada tenaga manusia sifatnya hanya sebagai operator ya, sehingga produktivitasnya eh, lebih tinggi. Nah, ciri yang lain dalam masyarakat tradisional itu menurut W.W. Rosto nilai budaya. Nilai budaya itu cenderung statis ya, cenderung statis, lalu orientasinya terhadap masa depan itu masih sangat apa terbatas, masih sangat minim, masih sangat pendek. Jadi nilai budayanya cenderung itu statis, pasif, stagnan gitu ya. Kemudian orientasi ke masa depan itu masih sangat terbatas. Eh, Nah, itulah ciri-ciri masyarakat tradisional. Sehingga dalam soal ekonomi, pertumbuhannya juga masih sangat rendah dengan berbagai apa macam ciri yang sekaligus menjadi penghambatnya. Nah, tahap berikutnya setelah masyarakat dalam kurun waktu terperangkap dalam masyarakat tradisional itu di titik tertentu akan tiba pada tahap yang berikutnya, yakni tahap prasyarat untuk tinggal landas atau precondition of for take off gitu ya. Nah, di dalam precondition of for take off itu eh, mulai muncul pada saat kondisi apa setelah tadi masyarakat tradisional lalu kemudian meningkat satu tahap lebih maju ke masyarakat yang apa ya punya prasyarat untuk tinggal landas itu mulai muncul namanya tokoh-tokoh atau elit-elit gitu ya yang punya mulai punya pikiran modern. Sebut saja mereka adalah para elit modernis yang jumlahnya juga tidak banyak. Sudah mulai dikenal. Jadi muncul elit modernis dan mulai dikenal investasi dalam infrastruktur. Misalnya adalah infrastruktur di bidang pendidikan, infrastruktur di bidang akses dari tempat ke tempat lain, apa transportasi maksud saya ya. Itu mulai muncul.
Munculnya elit modern yang membawa gerakan modernisasi, lalu kemudian ada investasi di sektor pendidikan dan investasi di infrastruktur transportasi, itu mulai muncul di tahap yang kedua ini, tahap precondition for take off gitu, atau tahap prasyarat untuk lepas landas. Nah, ciri yang lain pada masa precondition for take off ini adalah terjadinya perubahan struktur sosial. Kalau tadi apa feodal lalu patrimonial di tahap yang pertama, lalu di tahap yang kedua ini mulai terjadi perubahan struktur sosial. Dan perubahannya bukan hanya pada struktur sosial, tapi juga otomatis terjadi perubahan pada nilai budaya, di mana nilai budaya yang berubah ini mulai mendukung ke arah pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi karena ada elit modern melakukan gerakan modernisasi, ada investasi di bidang apa pendidikan, infrastruktur transportasi, kemudian itu membawa perubahan struktur sosial, ya, lalu memudarnya atau bergesernya nilai-nilai lama ke arah nilai budaya baru yang di mana nilai budaya baru ini mulai mendukung ke arah terjadinya pertumbuhan ekonomi. Nah, lalu kemudian setelah itu di di tahap masyarakat apa precondition for take off ini terjadilah mulai adanya hubungan atau kontak dengan ide-ide dari luar sana. Sehingga selama ini mereka hanya dalam apa kata dalam tempurung, sulit menerima ide atau nilai baru dari luar. Di masyarakat pre-condition for take off ini mulai terjadi kontak dengan gagasan-gagasan, ide-ide yang dari luar. Misalnya ide mengenai industrialisasi, ide mengenai kapitalisme itu mulai masuk ke dalam gagasan kolektif. Meskipun ini juga masih belum belum masif ya terjadi berkat para elit-elit yang melakukan modernisasi tadi ini. Nah, jika tahap kedua ini bisa berlangsung, maka kemudian nanti akan berlanjut pada tahapan berikutnya. Jadi model masyarakat meningkat lagi satu tahap lebih maju. Kalau awal tadi dari masyarakat tradisional, naik satu tahap ke model masyarakat precondition for take off atau masyarakat untuk apa itu lepas landas. Nanti kemudian naik lagi satu tingkat lebih maju, yakni model masyarakat tinggal landas atau lepas landas, take off. Jadi ibarat ini analogi untuk pesawat ya. Jadi take off gitu, sudah mulai meninggalkan hal-hal yang sifatnya lama ya. Nah, pada masa masyarakat lepas landas ini, cirinya adalah ada titik kritis di mana pertumbuhan ekonomi itu menjadi self-sustaining atau menggelinding dengan sendirinya begitu. Jadi ada titik kritikal ya di mana pertumbuhan ekonomi tentu saja oleh masyarakat tersebut yang menjadi self-sustaining. Jadi berkesinambungan dengan sendirinya gitu. Itu ciri yang mulai menunjukkan bahwa ini mulai maju masyarakat tersebut. Lalu kemudian kenapa ini bisa terjadi? Di ciri yang berikutnya bahwa ada banyak industrialisasi itu yang sudah mulai meningkat dengan pesat ya. Tadi kan dikatakan pertumbuhan ekonomi menjadi self sustaining. Maka eh, otomatis atau niscaya
meniscayakan adanya industrialisasi yang mulai meningkat pesat. Satu itu. Lalu yang kedua, selain industrialisasi yang meningkat pesat, ada peningkatan investasi. Jadi investasi itu meningkat bisa 10% atau bahkan peningkatan investasinya itu melebihi PDB, produk domestik bruto. Nah, sehingga apa? Masuk ke ciri yang ketiga, yang namanya sektor infrastruktur manufaktur ya. Jadi eh, bangunan-bangunan yang sifatnya fabrikan, industri, pabrik itu, manufaktur lah begitu. Sektor manufaktur ini mulai meninggalkan sektor yang tadinya adalah tradisional, yakni agrarisme. Jadi ada pertumbuhan ekonomi yang self-sustaining, kemudian industrialisasi meningkat pesat, investasi juga meningkat 10% bahkan lebih, bahkan lebihnya itu melampaui produk domestik bruto. Nah, kemudian sektor tradisional agraris itu mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena sektor manufaktur mulai menggantikan. Jadi sektor manufaktur menggantikan sektor tradisional atau sebut saja pertanian, menggantikan sektor pertanian sebagai yang tadinya sebagai satu-satunya penggerak atau pendorong ekonomi. Itu mulai digeser, digantikan dengan sektor manufaktur. Ya, kita sudah di tahap ketiga. Lalu kemudian model masyarakat meningkat lagi satu tahap, lebih maju, lebih lebih tinggi ya, meningkat lebih tinggi, lebih maju di tahap yang keempat. Yaitu tahap yang kita sebut menuju kedewasaan ekonomi atau drive to maturity gitu ya. Nah, jadi pada model masyarakat di tahap menuju kedewasaan ekonomi atau drive to maturity ini dicirikan menurut W. W. Rosto, teknologi itu mulai menyebar ke berbagai sektor. Lalu produktivitas meningkat di mana-mana ya. Nah, kalau kalau kita mengacu pada contoh yang pernah dilakukan oleh Indonesia melalui pembangunan 5 tahun, itu kan tadinya teknologi itu hanya diperuntukkan untuk mengabdi pada sektor pertanian. Jadi boleh ada teknologi, tetapi teknologi yang mendukung sektor pertanian. Nah, tetapi di tahap keempat ini, teknologi bukan hanya pada sektor pertanian, tetapi teknologi itu mulai menyebar ke berbagai macam sektor-sektor yang lain di luar pertanian. Sehingga otomatis berbagai lini ini mengalami peningkatan produktivitas. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Ciri berikutnya di model masyarakat tahap keempat ini, tentu saja kalau teknologi itu menyebar ke berbagai sektor, produktivitas meningkat, maka ekonomi menjadi lebih kompleks, menjadi lebih lengkap, lebih kompleks, dan terdiferensiasi ke berbagai macam apa itu usaha-usaha. Jadi ada usaha macam-macam gitu ya. Istilahnya terdiferensiasi ya, terbagi-bagi ke dalam berbagai eh, unit-unit usaha atau unit-unit ekonomi. Inilah mengapa dikatakan ekonomi itu menjadi lebih kompleks. Nah, ciri berikutnya menurut W. W. Risto di masyarakat model menuju kedewasaan ekonomi ini adalah bahwa negara mulai berinvestasi dalam kesejahteraan masyarakat dan mulai berani ekspansi pasar ke manca negara. Ya, jadi negara yang tadinya itu
didorong untuk apa namanya itu lebih ke mana itu eh, dari tahap pertama ke tahap kedua ke tahap ketiga. Nah, pada saat tahap keempat ini, negara mulai berinvestasi. Dalam soal apa? Dalam soal kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian ekspansi mulai berani dilakukan ke mancanegara. Ekspansi pasar ke luar negeri. Nah, kalau ini terjadi, maka kita masuk ke tahap yang kelima. Di tahap yang kelima itu, inilah yang kita sebut sebagai era konsumsi massa yang tinggi atau high mass consumption begitu kira-kira. Jadi era di mana konsumsi massa itu sedang tinggi-tingginya gitu atau sering disebut oleh banyak ekonom itu sebagai age of high mass consumption ya. Jadi era di mana masyarakat itu eh, mengkonsumsi massa ya, mengkonsumsi massa dengan tinggi. Nah, di tahap yang kelima ini masyarakat itu bisa menikmati standar hidup yang high class. Masyarakat mulai apa bisa ya bisa menikmati ya standar hidup yang tinggi gitu, lifestyle gitu. Lalu kemudian apa yang dimau bisa dibeli gitu. Sehingga pada era semacam ini atau era di tahap yang kelima, era konsumsi massa tinggi ini, masyarakat itu sudah tidak lemah lagi daya belinya. Sehingga masyarakat bisa melakukan konsumsi barang-barang mewah. Itu sesuatu yang umum. Kalau kita membuat contoh adalah jika di masa lalu, meskipun harga motor itu murah ya, tapi jarang orang punya motor. Di tahun 70-an, di tahun 80-an. Tapi pada saat sekarang, berapapun harga itu motor, hampir semua rumah itu nampaknya terparkir entah satu atau dua motor bahkan lebih. Meskipun harganya motor mahal, tapi semua itu artinya masyarakat itu mengkonsumsi barang mewah itu menjadi hal yang lumrah, menjadi hal yang umum. Sehingga barang tersebut yang tadinya dipersepsikan sebagai barang mewah, sekarang sudah bukan barang mewah lagi. Karena semua masyarakat mampu mengakses, mampu mengkonsumsi barang mewah tersebut. Inilah ciri yang ditunjukkan pada tahap kelima model masyarakat age of high mass consumption atau era masyarakat konsumsi massa tinggi. Nah, sehingga masuk ke ciri yang kedua. Fokus mulai bergeser. Kalau tadinya fokusnya hanya pada produksi semata-mata, sekarang mulai bergeser ke arah konsumsi dan jasa. Jadi sudah lebih lebih maju gitu dibanding masyarakat tahap yang keempat tadi. Karena di tahap yang kelima sudah mulai bergeser fokus masyarakat dari masyarakat yang produksi ke arah konsumsi dan jasa. Bahkan pertumbuhan ekonomi itu dipicu diantaranya adalah melalui konsumsi. Karena ada konsumsi, maka kemudian itu memicu pertumbuhan ekonomi. Itu paling minimal semacam itu. Nah, negara mulai fokus pada pemerataan, maaf, bukan, distribusi ya. Negara mulai fokus pada distribusi pendapatan, distribusi sumber, distribusi pendapatan
jaminan sosial, dan kebijakan yang isinya adalah kesejahteraan masyarakat. Jadi negara itu eh, kalau tadinya fokusnya pada kalau kita mengacu ke trilogi pembangunan Indonesia di masa lalu itu kan negara itu fokusnya pada stabilitas ekonomi, bukan stabilitas politik dulu ya. Stabilitas politik stabil, mantap, kondusif, baru kemudian fokus bergeser ke pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi digeber, lalu kemudian fokusnya tiba pada yang ketiga, fokus pemerataan hasil pembangunan. Jadi stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, lalu kemudian pemerataan hasil pembangunan. Nah, inilah yang kita maksud eh, apa itu contoh yang sangat tepat kita berikan untuk menggambarkan bahwa gagasan W.W. Rosto yang di tahap kelima ini salah satu cirinya adalah negara mulai fokus pada distribusi pendapatan, yaitu tadi pemerataan hasil pembangunan setelah pertumbuhan ekonomi. Negara mulai fokus pada distribusi pendapatan. Apakah hanya itu? Tidak. Tapi juga negara mulai fokus pada jaminan sosial. Ada BPJS, ada apa tas tas apa tas pen, ada asuransi-asuransi lain-lain itulah yang menjamin masyarakat. Lalu yang lain apa? Policy atau kebijakan negara yang orientasinya adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, jika kelima tahap itu dilampaui oleh sebuah negara, maka negara tersebut sudah bisa kita sebut sebagai negara yang maju dengan apa berbagai tahapan yang telah dilewatinya tadi itu. Tahap paling awal adalah tahap tradisional society atau masyarakat yang masih tradisional ya, masih bertani, agrarisme sederhana, subsisten gitu. Terus strukturnya masih feodal, masih patrimonial, produktivitas rendah, ketergantungan terhadap manusia dan hewan, belum ada mesin ya. Nilai budayanya cenderung statis, eh, eh, terus tidak punya visi ke masa depan ya. Lalu meningkat ke tahap kedua, yakni precondition for take off atau prasyarat untuk tinggal landas, lepas landas. Ini ditandai munculnya beberapa elit modernis itu ya. Kemudian ditandai juga adanya investasi di bidang pendidikan, lalu infrastruktur berupa apa? Perhubungan atau jalan gitu ya, transportasi ya. Eh, terus struktur sosial itu mulai apa itu bergeser. Yang tadinya feodal, patrimonial itu mulai mulai meluntur. Juga terjadi perubahan nilai budaya, di mana nilai budaya itu lebih mendukung ke arah pertumbuhan ekonomi. Kalau di dalam konsep Nusantara itu mangan ndak mangan asal kumpul gitu, itu ndak ini lagi, mulai bergeser. Justru dibalik, kumpul ndak kumpul yang penting makan. Nah, ini kan berarti ada nilai budaya yang mulai bergeser. Nah, lalu terjadi kontak dengan apa gagasan-gagasan atau ide-ide pembaruan yang dari luar. Apalagi kalau idenya itu industrialisasi, kapitalisme, masyarakat yang berorientasi pada ekonomi, itu mulai diterima. Lalu kalau itu sudah masuk ke tahap ketiga, yakni tahap tinggal landas atau tahap take off, di mana ekonomi itu tumbuh dengan self sustain. Jadi ekonomi tumbuh oleh dirinya sendiri, menggelinding begitu saja. Itu cirinya. Kemudian industrialisasi mulai meningkat, investasi juga ikut meningkat, bahkan melebihi PDB tadi itu ya. Kemudian sektor manufaktur itu mulai menggantikan yang tradisional agraris itu. Jadi yang dulu hanya tani melulu sudah mulai bergeser ke arah
manufaktur. Dari dulu turun ke sawah, sekarang urbanisasi, bekerja di perusahaan-perusahaan di kota. Itu contohnya. Nah, lalu kalau itu sudah masuk ke tahap keempat, yakni drive to maturity atau gerakan menuju kedewasaan ekonomi. Ya, itu ditandai ketika teknologi itu mulai menyebar ke berbagai macam sektor. Bukan hanya teknologi yang mengabdi kepada pertanian, tetapi juga teknologi yang mengabdi pada sektor-sektor yang lain. Sehingga akhirnya produktivitas meningkat. Ekonomi menjadi sangat kompleks karena terjadi diferensiasi berbagai macam usaha-usaha, unit-unit ekonomi. Ini sangat kompleks sekali. Nah, dengan begitu, negara sudah bisa menghela nafas ya. Negara sudah mulai bisa berinvestasi dengan leluasa. Investasi lalu memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kalau perlu ekspansi ekspor ke pasar luar negeri ya. Itu dengan biasanya negara berkembang karena produktivitasnya itu belum tinggi ya, sehingga lebih banyak ke mengandalkan keunggulan komparatif ya. Jadi di produk dalam negeri ekspor ke pasar internasional harganya murah. Murah bukan karena kualitasnya, tetapi murah karena satu barang itu dihasilkan oleh ongkos yang murah karena tenaga kerjanya ditekan ya, karena bahan mentahnya ada di sini dan seterusnya sehingga harganya ketemu HPP-nya murah ketika masuk ke pasar internasional harganya lebih murah sehingga mampu bersaing. Nah, kemampuan bersaing semacam ini adalah persaingan dengan menggunakan keunggulan comparative advantage ya. Nah, itu biasanya. Nah, kalau itu sudah eh, akhirnya tahap yang terakhir, masyarakat itu masuk pada apa model masyarakat yang segala macam ingin dikonsumsi, semuanya ingin dibeli ya. Atau kita sebut sebagai age of high mass consumption. Atau era di mana masyarakat itu mengkonsumsi dengan masif ya, tinggi konsumsinya itu. Eh, di masyarakat ini mulai menikmati standar hidup high class ya, mampu mengakses barang-barang mewah. Daya belinya sudah tidak bisa dihitung ya. Sehingga akhirnya fokus itu bergeser. Kalau kemarin fokusnya hanya produksi, sekarang bertambah. Fokusnya sekarang adalah pada konsumsi dan jasa. Nah, dengan demikian negara bisa fokus pada pemerataan hasil pembangunan atau fokus pada distribusi pendapatan, distribusi dan alokasi sumber. Dari situ kemudian negara ini mencapai apa yang disebut dengan negara baldatun toibatun warobun gofur itu kalau dalam konsep apa Islam ya itu. Kenapa? Karena ada jaminan sosial, lalu kesejahteraan umum itu dijamin betul oleh negara. Itulah yang dipikirkan oleh W.W. Rosto supaya bisa diterapkan di negara-negara yang ingin maju ya. Tetapi meskipun begitu, W.W. Rosto ini juga tidak lepas dari kritik. Nah, kenapa kritik? Ya, karena menurut analisanya bahwa W.W. Rosto itu memberikan kerangka sederhana dan mudah dipahami untuk menjelaskan proses pembangunan. Kelihatannya apa ya? Mensimplifikasi saya kira itu ya. Menganggap sederhana bahwa perubahan sosial atau pembangunan suatu bangsa itu sesederhana itu seperti yang dipikirkan Rosto, padahal tidak. Ini kan sangat kompleks itu. Ah, itu makanya dikritik itu. Lalu kemudian eh, W.W. Rosto itu memasukkan unsur sosial dan budaya dalam proses ekonomi. Nah, sebenarnya apa eh, domain ekonomi itu memang di didekati dengan cara-cara ekonomi. Tetapi W.W. Rosto itu mencampurkan urusan apa ekonomi itu dengan sosial dan budaya. Kita bisa paham karena W.W. Rosto kan
negara sebagai agen yang melakukan itu ya. Sehingga kondisi sosial, kondisi budaya tidak bisa dilepaskan dari eh, domain ekonomi. Nah, kemudian apalagi ya? Tetapi ini lebih ke ini kelebihan ya. Wewe Rusto memperkenalkan pentingnya investasi ya dan perubahan struktural dalam pembangunan. Sebenarnya itu kelebihan. Nah. Tetapi terlepas dari itu semua, rekan belajar yang saya banggakan bahwa ada semacam etnosentrik yang diidap, bukan diidap ya, yang seperti penyakit saja. Apa ya? Artinya Wewerusto itu memandang bahwa seolah-olah pembangunan di negara manapun itu bisa diterapkan satu model dari negaranya. Jadi model pembangunan di negaranya itu seolah-olah bisa diterapkan di negara manapun. Apa itu namanya? Etnosentrik ya. Jadi menganggap dirinya sebagai role model untuk bisa diterapkan ke negara-negara yang lain. Teori ini terlalu berbasis pada pengalaman negara-negara barat yang sudah lebih maju. Ya khususnya United States, Amerika. Mungkin juga Eropa sebagian ya, Eropa Barat ya. Itu jadi Amerika Serikat lalu Eropa Barat itu seolah-olah dia adalah role model satu-satunya tunggal yang bisa diterapkan di negara-negara yang lain. Ingat bahwa setiap negara itu punya eh, background pengalaman sejarah yang juga mungkin berbeda. Juga punya faktor-faktor yang melatar belakangi juga berbeda. Jadi tidak bisa di apa istilahnya dikebiahuiah ya dikebiahuiah ya, bahasa Indonesianya digeneralisir. Nah, tidak bisa begitu. Nah, lalu kemudian kritik ya berikutnya itu W.W. Rusto itu dianggap terlalu ini deterministik. Ya. Karena dia W.W. Rusto ini mengasumsikan bahwa semua negara itu akan mengalami melalui ya, bukan mengalami, ya mengalami juga melalui tahapan-tahapan yang kurang kurang lebihnya persis sama ya dengan yang ditempuh oleh Amerika maupun Eropa Barat ini kan naif gitu ya. Bukan naif, saya ralat yang itu. Jadi Wewerusto dianggap terlalu deterministik karena dia itu mengasumsikan bahwa semua negara itu akan melalui tahapan yang sama persis, di mana Wewerusto tidak mempertimbangkan bahwa setiap negara itu tadi yang saya katakan punya keragaman atau historical of life gitu. Waduh, pengalaman hidup ya. Apa kesejarahan. Jadi latar kesejarahan yang berbeda. Dan ingat ada konteks lokal di dalamnya. Ada kearifan, ada juga apa itu nilai-nilai value yang berkembang di dalamnya. Itu sehingga tidak bisa deterministik semacam itu. Nah, ciri yang lain bukan ciri kritik ya, kritik yang lain adalah bahwa ketimpangan global itu diabaikan oleh Wiwirosto. Kan kita tahu ada negara utara dan negara selatan, ya. Nah, ketimpangan global semacam ini ternyata diabaikan oleh Wiwirosto. Wiwirosto tidak membahas peran sistem dunia, dunia yang sudah tersistem ya, global mana ini, sudah sistemik ya. Wiwirosto juga ini mengabaikan ini apa ketimpangan dalam relasi antar negara bahwa di kancah internasional itu ada sistem yang berlaku dan di dalamnya ada relasi yang saling kait mengkait di sana. Yang itu merupakan faktor yang juga tidak bisa diabaikan. Ada gap di sana. Negara-negara utara, negara-negara selatan, negara periferial, negara sentral, barat, timur, kapitalis, komunis. Ini kan harus apa diperhatikan juga. Artinya Wiwirusto tidak boleh mengabaikan ketimpangan global semacam itu. Nah, lalu kemudian karena Wiwirusto itu dianggap kurang responsif terhadap apa itu peran negara ya. Kenapa? Karena di dalam karyanya itu dinilai Wiwirusto terlalu menekankan pasar dan aktor individu tanpa menyoroti kebijakan makro yang krusial dalam pembangunan. Nah, itu, nah justru karena ada kritik yang terakhir ini, kemudian
Indonesia melalui Orde Baru dulu, Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, itu mencoba apa ya, menambal sulam atau memodifikasi ya. Jadi formula Wewerusto dipakai, diterapkan, tetapi dengan berbagai modifikasi sehingga Orde Baru saat itu juga menggunakan formula Wewerusto, tapi negara menjadi punya peran yang amat penting dan bahkan perannya amat sentral. Itu saya kira yang bisa kita kita lihat dari pengalaman sejarah pembangunan di Indonesia melalui eh, baik pembangunan jangka panjang tahap 1 maupun tahap 2 yang terpotong di 98 itu ya. Nah, lalu relevansi teori Rosto dengan konteks apa kontemporer ya, lintas zaman ini apa? Maka kita bisa melihat bahwa memang banyak negara berkembang belum sepenuhnya melewati tahap take off tadi itu. Kenapa? Ya karena tadi itu setiap negara berbeda, punya karakteristik, punya kesejarahan, punya value yang masing-masing berbeda satu sama lain. Nah, problemnya Wiwirosto itu etnosentrik dan deterministik itu. Nah, sehingga apa ya relevansinya teorinya Rosto ini di konteks yang lebih kontemporer itu eh, banyak negara berkembang itu belum sepenuhnya melewati tahap take off. Sehingga apa? Sehingga teori ini masih bisa diperdebatkan. Karena belum sampai tuntas mencapai masyarakat apa high mass consumption itu. Belum, baru sampai take off. Ya, sehingga teori Weberusto karena belum terbukti secara empiris bagi negara-negara yang baru baru hanya sebatas take off, kan masih ada kelanjutannya tuh ya. Itu masih bisa menjadi diskursus, masih bisa dijadikan untuk bahan diskusi ya. Namun pendekatan struktural dan postkolonial seperti teori ketergantungan ya, lebih banyak digunakan saat ini untuk menjelaskan realita dunia ketiga. Nah, jadi mestinya ya bukan hanya pendekatan struktural postkolonial saja ya, mestinya ya teori Wewerusto yang belum kelar ya diterapkan oleh banyak negara karena baru sampai take off sudah kelar itu mestinya masih bisa digunakan bahan untuk berdialektika ya berdialektika dalam sebuah diskursus ataupun polemik apa madhab pembangunan gitu. Karena pendekatan struktural postkolonial itu bagi negara-negara yang terbelakang itu lebih sering dipakai ya. Ya karena itu tadi dependensi ya, karena teori ketergantungan ya. Sehingga banyak digunakan untuk menjelaskan realitas dunia ketiga atau dunia negara yang masih terbelakang. Nah, saya kira itu ya diskusi kita pada kesempatan ini membahas salah satu tokoh eh, tokoh teori pembangunan yang basisnya adalah stack teori, teori pentahapan ya, atau growth teori, teori pertumbuhan. Semoga apa yang kita narasikan pada kesempatan kali ini bisa memperkaya khasanah, horizon, cakrawala pengetahuan kita. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa.